Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Di hari yang ke-20 di tahun 2026. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, betapa kita telah menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Kita ada, kita kuat, kita sehat. Kita permuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan. Baik di rumah ataupun di hospital. Tetapi yakinlah, kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mohonkan firman dan kehadiran Roh Kudus memampukan kita menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah keindahan rencana Tuhan di tengah ketidakpastian. Mari kita akan baca dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sering memiliki peta sendiri untuk hidup kita. Kapan harus sukses, dengan siapa kita menikah, atau bagaimana karir kita seharusnya berjalan. Namun kenyataannya hidup seringkali tidak sesuai dengan rencana kita. Kegagalan, penundaan, dan tantangan seringkali membuat kita bertanya, di mana rencana Tuhan yang indah itu? Bapak Ibu Saudara, satu hal yang perlu kita pahami, indahnya rencana Tuhan seringkali tidak terlihat saat proses, melainkan saat hasil akhirnya dinyatakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama, rencana Tuhan itu melampaui logika kita sebagai manusia. Tuhan adalah seorang arsitek agung. Ia melihat gambaran besar untuk hidup kita atau the big picture. Sementara kita hanya melihat satu kepingan dari sebuah puzzle. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 mengatakan bahwa rancangan Tuhan jauh lebih tinggi dari rancangan kita. Jadi, jika hari ini rencana kita gagal, bisa jadi itu adalah cara Tuhan melindungi kita dari sesuatu yang buruk. Atau Dia sedang mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik yang belum bisa kita lihat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, keindahan butuh waktu atau sebuah proses. Sesuatu yang indah biasanya tidak terjadi secara instan. Permata butuh tekanan, emas butuh api, dan ulat pun butuh waktu di dalam kepompong untuk menjadi kupu-kupu. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kata kunci di sini adalah pada waktunya, bukan waktu kita. Tuhan tidak pernah terlambat dan Ia juga tidak pernah terburu-buru. Ketidaksabaran kita tidak akan mempercepat rencana Tuhan. Justru hanya akan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kebaikan di balik keburukan. Kadang
Tuhan mengizinkan hal sulit terjadi untuk mendatangkan kebaikan yang lebih besar. Mari kita belajar dari kisah Yusuf. Ia dijual, ia difitnah, bahkan ia dipenjara. Seakan-akan masa depan suram dan tidak ada masa depan. Apalagi di penjara. Secara manusia rencananya hancur. Namun di akhir cerita Yusuf berkata dalam Kejadian 50 ayat 20, Bapak Ibu Saudara, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan sanggup mengubah puing-puing kegagalan kita menjadi bangunan, haleluya, kesaksian yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, indahnya rencana Tuhan tidak berarti hidup kita akan bebas dari air mata. Indahnya rencana Tuhan berarti apapun yang terjadi, Tuhan memegang kendali. Dan dia sedang menenun sesuatu yang luar biasa bagi masa depan kita. Tugas kita bukanlah memahami seluruh rencananya, melainkan mempercayai Sang Pembuat rencana, Allah di dalam Yesus. Ketika kita tidak bisa melihat tangannya, percayalah pada hatinya, percayalah pada firman-Nya. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Amin. Bapa, kami bersyukur firman-Mu pagi hari ini Tuhan melawat setiap kami. Saat kami dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan, Engkau memulihkan iman kami, memulihkan pengharapan kami. Untuk kami tetap fight, tetap semangat, tetap mempercayai firman-Mu Tuhan. Diberkati kami semua dan kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sangat begitu baik atas setiap pribadi kami. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia hari ini.
baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, buka tangan dan iman kita kepada Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.